Bapak gue salah apa, Sos? Baik. Iya, saya akan menanggapi beberapa perkataan si Rashid tadi ya, yang mengatakan Muhammad katanya tidak berdosa, Muhammad katanya kalau diajak menyembah Tuhannya orang lain nggak mau. Padahal semua yang dikatakan dia ini bohong. Ya, kita akan lihat nih ya. Nih, kita akan lihat pernyataan-pernyataan Al-Quran sendiri, di mana Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa. Kita akan tunjukkan ya, misalnya di dalam Quran surat Muhammad sendiri. Ini surat Muhammad. Coba lihat nih Rashid. Ini kan Al-Quran nih, surat Muhammad. Ayat yang ke-19. Ketahuilah, maksudnya Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini jelas nih. Ya. Coba lihat nih di tafsir Wajiz, perhatikan. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Jelas. Bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Quran sendiri mengkonfirmasi Muhammad berdosa. Dan bukan cuma satu ayat saja. Masa kamu ingin melawan Quranmu sendiri? Coba Rashid, coba nanti kau bahas dulu ini ya, surat Muhammad ayat 19 ini, jelas sekali nih. Atau kita mau lihat versi yang lain ya. Nih, kita lihat nih. Perhatikan. Kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Karena mereka ini kan katanya harus kita melihat tafsir begitu ya. Nih, kita lihat tafsir Al-Muqtasar nih. Markas tafsir Riyad dan seterusnya. Maka yakinilah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk dosamu dan mohonkan ampunan untuk dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nih, jelas Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya. Nih, mohonkanlah ampunan atas dosamu. Dosa siapa? Dosa Muhammad. Catat ini nanti. Nah, lalu setelah Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan dosa orang mukmin, menurut Al-Quran apakah Muhammad tahu akan nasibnya? Enggak tahu. Saya tunjukkan lagi ayat nih ya. Muhammad itu tidak tahu akan nasibnya sendiri setelah dia memohonkan ampun. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Nih, surat Al-Ahqaf ayat 9. Kul, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Malu saya mengatakannya. Yang kayak begini yang mau kamu ikutin Rashid. Saya balikin dulu kamera saya sebentar. Waduh, Rashid. Rashid, kenapa halusinasinya orang Islam begitu tinggi? Quran jelas bilang Muhammad berdosa. Quran jelas bilang, disuruh Muhammad suruh ngomong, katakanlah aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Coba nanti kau sentuh itu. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Makanya kesimpulannya Muhammad seorang berdosa yang tidak pantas diikuti. Silakan. Iya, jawabannya simpel. Langsung saya ini. Di dalam Al-Quran Karim yang tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau adalah manusia biasa yang mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak disengaja, baik disengaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk mengampunkan dosanya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi kepada Rasulullah SAW di surah Al-Fat, ya, dibaca. Di surah Al-Fat, yaitu apa? Di surah Al-Fat, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta penyempurnaan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke? Berarti dia Muhammad berdosa. Siap. Tidak masalah, Bung. Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Tetapi ingat, sesuatu yang kamu bawakan yang tidak mampu. Sesuatu yang tidak mampu kamu bawakan itu, yaitu apa? Ketika Nabi Muhammad dikatakan berdosa sesuai keinginanmu, ketika Nabi Muhammad kau katakan sesuai keinginanmu, saya iyakan, nggak masalah. Tetapi di mana di surah Al-Fat dikatakan apa? Di surah Al-Fat dikatakan Rasulullah SAW diampunkan dosanya, semua dosa-dosanya.
Baca, silakan baca. Baca datanya dong. Oke, ketika Anda mengatakan hal seperti ini, lalu bagaimana seorang Tuhan yang Anda ikuti? Jangan menyangka bahwa aku membawa perdamaian ke dunia ini. Aku tidak membawa perdamaian, tetapi perlawanan. Wow, apa ini? Aku datang menyebabkan, kalau baca tuh satu perikop, kan begitu? Ya nggak Edis? Dengar dong, kalau baca tuh satu perikop. Tadi sudah saya jawab ya. Nih satu perikopnya. Aku datang menyebabkan anak laki-laki melawan bapaknya. Bapak gue salah apa, Sos? Bapak gue salah apa? Tiba-tiba lu suruh gue ngelawan bapak gue. Anak perempuan melawan ibunya. Kenapa? Ente baru datang tiba-tiba jadi Tuhan. Anak sama bapak langsung satu perikop ya, dibaca satu perikop. Dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Lah buset. Nyatuin menantu aja sama mertua susah. Si tiba-tiba ternyata Yesus datang buat bikin berantakan hidup manusia. Satu perikop dong kalau dibaca. Satu perikop. Kan begitu ya? Satu perikop ya? Saya baca lagi. Ya, yang akan menjadi musuh terbesar adalah anggota keluarga sendiri. Lah buset, ternyata gunanya Yesus datang buat apa? Buat bikin satu keluarga berantakan. Nah, sifat-sifat apa? Kata Roma Irama, sifat tercela. Sifat tercelanya Yesus apa? Nih, sifat tercelanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. Yesus jadi Satpol PP pada saat ini. Coba dong, Edis baca nggak di sini? Nah, coba Edis fokus. Saya tadi langsung menjawab setiap pertanyaan Edis. Pertanyaan Edis, Nabi Muhammad berdosa apa segala macam. Sesuai keinginanmu, it's okay. Sesuai keinginanmu. Tetapi apakah kita mau melupakan yang namanya sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad. M-U-M-M-M-A-D Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad. Masya Allah. Atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Tepuk tangan buat Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada yang kayak begini. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, dipertegas dong sama dia, melainkan pedang. Kuat ya Dis ya. Jangan kabur ya. Kuat. Senyum dong. Nah gitu.